Oke, hari ini kita akan membuat video untuk maintenance semua handpiece ya dok ya. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan handpiece yang kita dapat di dental unit, kurang satu high speed lah, tapi sama aja. Ini high speed, ini contra angle, ini straight, dan ini bonggolnya. Kita perhatikan apa saja langkah untuk maintenance masing-masing. Sebelum itu harus disampaikan dulu, ada beberapa faktor yang bisa membuat handpiece tahan lama atau tahan tidak lama, tergantung serajin apa kita melakukannya. Faktor pertama ini yang harus diperhatikan mungkin saat teknisi instalasi ya, itu adalah tekanan angin. Oke, tekanan angin ini sangat penting karena kalau tekanan angin di setting terlalu rendah, imbasnya itu dokter merasa akan handpiece-nya cepat stop, karena dia sedikit-sedikit ngebor, dia stop. Oke, sedangkan kalau terlalu tinggi, nah itu nggak bagus juga karena bearingnya dihajar dengan tekanan angin yang terlalu tinggi dan nanti lama-lama cepat rusak. Oke, jadi rata-rata handpiece itu kita setting di 2,5 bar ya. Ada beberapa dental unit yang ada air gauge-nya langsung di dental unitnya, jadi lebih gampang ketahuannya gitu lah. Ya, di situ diperhatikan saja apakah dia 2,5 bar atau 0,25 MPa. Oke, faktor kedua ini yang mungkin ada kadang-kadang miss juga ya. Tapi bur di sini dokter ya, high speed maupun low speed itu kan ada, kalau high speed ada diamond ya, kalau low speed adanya carbide. Nah, itu lama-lama akan tumpul ya. Diamond kalau lama-lama dia ngebur, nah lama-lama dia akan botak. Nah, kalau tidak diganti saat sudah botak, itu bearingnya menekan lebih keras dari seharusnya ya. Jadi itulah faktor kedua. Kalau misalnya bor tidak rajin diganti, bearingnya akan bekerja lebih keras dan itu akan merusak bearingnya. Ya, lebih sayang ganti bearing daripada ganti bor, ya, daripada ganti bor. Oke. Faktor ketiga yang kita akan bahas hari ini adalah minyak. Ya, minyak ini sangat penting karena bearing ini berputar dengan kecepatan tinggi, jadi harus sering diminyakin. Dan yang saya boleh kasih note ya, minyaknya itu gunakan merek yang ada nama lah ya. Walaupun saya di sini membawa NSK, tapi banyak merek lain juga yang punya nama dan itu sudah ada kandungan alkoholnya, jadi sudah oke gitu. Jangan pakai minyak yang tidak ada nama karena itu rata-rata lebih kental dan tidak ada alkoholnya. Ya, nanti bearingnya malah bekerja keras juga, sama, nggak bagus. Jadi gunakan yang bermerek. Di sini saya gunakan contohnya Panasonic Plus. Nah, kita coba dari peminyakan high speed dulu ya. Kalau di high speed kita lihat ada 4 lubang. Lubang besar, sedang, dan 2 yang kecil. Ya. Masing-masing ada fungsinya, tapi intinya lubang yang kita minyakin itu adalah di mana angin menyampai bearing atau lubang yang tengah ini. Ya. Jadi kita minyakin yang ini. Kalau untuk handpiece 2 full, itu kita minyakin dari lubang yang lebih besar. Oke. Nah, cara minyakinnya, karena ini nanti minyaknya itu akan memberi tekanan ya, ke si handpiece ini. Jadi bornya dilepas dulu, takutnya muter terus nanti kena tangan malah dipotong. Saya simpulkan dulu. Oke, seperti ini ya, minyak. Jangan lupa taruh tisu di kepala si handpiece. Apa fungsinya tisu ini? Karena kita mau lihat apakah minyak yang keluar dari handpiece bersih atau tidak ya. Kalau dia belum bersih, kita harus semprot lagi karena aslinya masih banyak kotoran. Nah, itu saya pernah mendapatkan kasus minyaknya masih kotor sekali yang keluar dari sini. Jadi kita semprot terus sampai yang keluar tuh minyaknya bening. Oke, taruh tisu kepalanya, kocok minyaknya, dikocok seperti itu, terus disemprot dari lubang yang sedang. Oke, ini kita semprot. Semprotnya selama 3 detik ya dokter. Oke, kita cek apakah minyaknya sudah keluar dari tisunya. Di sini saya lihat sudah basah. Nah, itu artinya minyaknya sudah keluar. Kedua, untuk high speed, pastikan cat ini seminggu sekali dilakukan juga penyemprotan minyak. Karena ini dimana bur masuk keluar, jadi itu bisa aja kesel. Ya, kita lakukan saya seperti ini. Kocok lagi, kita semprot bearingnya dari sini. Sedikit aja. Oke.
Nah itu penting karena nanti takutnya catnya keset lama-lama gitu ya. Ini untuk high speed ya, jadi tidak menggunakan adaptor apa-apa saat meminyaki, hanya menggunakan lubang yang tengahnya. Semprotnya tadi selama 3 detik, itu anjuran dari pabrik. Kita lanjut ke low speed ya, saya ngomong kontra dulu. Untuk kontra angle, bentuknya seperti ini ya, tidak usah pakai bor saat menyeting, balik lagi ke konsep tadi. Dan untuk low speed, kontra angle maupun straight, jangan lupa kita harus menggunakan adaptor biru ini. Ini biasanya terdapat kalau kita beli handpiece low speed ya. Adaptor ini sangat penting karena tanpa adaptor ini low speed tidak mendapatkan minyak sebenarnya. Kalau kita semprot seperti ini saja, ini tidak ada efeknya ya, nggak ada efeknya. Kita harus menggunakan adaptor ini. Adaptor ini jadi ada dua bagian, dokter kalau dilihat, bagian yang ada karet dan bagian yang agak gendut di belakangnya. Yang menghadap ke handpiece tentu yang ada karet biar minyaknya tidak bocor ya. Pastikan gunakan ini. Semua handpiece low speed dari merek lain pun juga harus menggunakan merek adaptor seperti ini ya, sama. Oke. Nah, kembali kita taruh tisu di kepalanya, kita kocok minyaknya. Oke. Baru kita semprotkan. Semprotnya itu tegak lurus ya dokter ya. Semprot sama 3 detik. Oke. Nah, kita cek minyaknya apakah keluar dari kepalanya. Kalau belum keluar, itu artinya minyaknya belum nyampe ke bearing. Jadi kita harus lakukan lagi. Nah, seperti itu. Dan terakhir untuk handpiece model lurus ya. Handpiece lurus ini banyak dipakai untuk bedah. Jadi kita ngomong handpiece lurus yang di ini sekalian sama handpiece yang untuk bedah. Oke. Setelah habis menggunakan handpiece lurus ini, terutama untuk bedah, step pertama dilakukan harusnya ya kita masukkan ke gelas air hangat gitu ya dok ya. Gelasnya diisi air hangat, masukin kepalanya segini, terus kita jalankan. Oke, jalanin sampai darahnya keluar dan air di gelas itu kan nanti masih lihat darahnya itu ya. Kalau airnya udah kotor, kita ambil gelas baru, terus kita lakukan lagi. Kita jalankan, kalau kotor lagi kita ambil baru, kita jalankan ya. Nggak apa-apa direndam dikit kepalanya ya. Itu tujuannya untuk mengeluarkan darah-darah yang tadi kena operasi itu. Karena terlalu pasti banyak darahnya, boleh dibilang pasti banyak darah yang tersisa dalam handpiece bedah seperti itu. Jadi bukan hanya untuk handpiece straight, untuk handpiece bedah-bedah lain. Oke. Sama perlakuannya setelah kita jalankan di dalam gelas itu untuk mengeluarkan darah-darahnya, taruh tisu di kepalanya. Kita pasang lagi adaptornya, kita kocok minyaknya dan semprot. Nah, oke. Terus selalu cek tisunya, apakah minyak yang keluar itu sudah bersih atau belum. Ya, kalau dia belum bersih, artinya kita harus melakukan penyemprotan lagi. Kalau di sini kan sudah bersih nih, basah dan bersih. Ya, jadi sudah oke. Oke. Untuk bonggolnya, kalau mau diminyakin juga bisa ya. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu sensitif kalau bonggol dibandingkan handpiece lainnya. Dan dia tidak akan keluar minyak dari sini sih pasti. Jadi nggak usah pakai tisu. Ya kita sama semprotnya dari lubang yang tengah saja dok. Dari yang ini. Ya, semprot aja. Kayak gini. Ya, sedikit aja. Suara karena dia muter. Oke. Jadi itu adalah maintenance procedure untuk keempat handpiece yang kita sering ketemu di dental unit Indonesia ya. High speed, low speed, straight, dan air motor. Ya, demikian video kali ini untuk maintenance handpiece. Semoga membantu.